Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak telah hadir pada pertemuan pertama di praktek kerja bangku semester yang pertama. Nah, ini saya juga mengucapkan selamat datang pada anak-anak setelah bergabung dalam jurusan pemesinan. Nah, sebelum kita menginjak ke pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon salah satu mungkin doa. Monggo. Nah, teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa mulai. Doa cukup. Terima kasih. Itu yang pertama saya absen dulu ya. Pertama Mas Sulaudin Arzi, Hadir Pak. Mas Deni Kusuma, Mas Bagus. Ya, kehadiran hadir semua 3/3. Untuk yang pertama, selamat datang kepada anak-anak. Selamat datang di jurusan pemesinan dan di bengkel kerja bambu. Nah, pada praktek kerja bambu kali ini saya selaku guru mata pelajaran atau mata praktikum itu bahwa kerja bambu ini adalah dasar anak-anak sebelum kita nanti melakukan praktek dengan mesin seperti mesin ngebut dan mesin fresh. Nah, adapun tujuan dari kerja bambu sendiri adalah untuk melatih cara kerja kalian. Jadi nanti etos kerja kalian, terus cara kerja, kesadaran, ketelitian itu nanti diharapkan dapat diasah melalui praktek kerja bambu sendiri. Nah, dalam kerja bambu itu ada beberapa alat-alat yang digunakan, tetapi alatnya itu lebih ke hand tool atau alat perkakas tangan. Jadi nanti penggunaannya kita lebih menggunakan tangan sendiri. Nah, dalam kerja bambu kali ini kita akan melakukan praktikum yaitu mengikir rata. Nah, di sini ada beberapa alat yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat sendiri ada jangka sorong, terus penyiku, penggores, terus kikir, sikat kikir, dan penggaris. Nah, untuk bahannya sendiri kita nanti akan menggunakan mild steel dengan ukuran 47 dikali 77 dikali tebal 8 mm. Nah, untuk bahannya sendiri nanti seperti ini. Jadi bahan benda kerja awal itu mempunyai dimensi 75 dan lebarnya 47. Nanti kita akan mengikir rata sampai ukurannya menjadi 70 dikali dengan 45. Sedangkan untuk ketebalan sendiri itu dari 8 mili menjadi 5 mili. Nah, anak-anak untuk praktek mengikir rata pada pertemuan kali ini perlu diingat ada beberapa keselamatan kerja yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, yang jelas kita menggunakan wearcat ya saat praktikum. Terus celananya juga harus menggunakan celana jeans. Selain itu juga sepatu menggunakan bahan yang mungkin agak keras. Kalau mungkin sepatu safety juga sangat dianjurkan. Nah, selain itu juga nanti saat mengikir diharapkan menggunakan alat yang sesuai saat pekerjaan dilakukan. Jadi nanti misalkan mengikir awal menggunakan kikir kasar dan nanti finishing juga menggunakan kikir halus. Selain itu juga anak-anak semuanya nanti saat mengikir, misalkan selesai mengikir benda kerja ataupun kikir itu jangan langsung dipegang karena tatal itu nanti sangat panas saat dikikir.
Nah itu juga jangan lupa kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah untuk job mengikir rata sendiri nanti kita ada dua proses ya. Yang pertama itu pekerjaan kasar atau roughing, nanti menggunakan pikir yang besar atau yang kasar. Nanti misalkan ini dari tebal 8 nanti sampai tebal 6 mili itu menggunakan pikir kasar, dan nanti finishingnya menggunakan pikir halus. Seperti juga dalam saat kita misalkan dimensi 75 akan dikurangi jadi 70. Nah nanti misalkan 4 mili itu menggunakan pikir kasar dan 1 mili nanti finishing menggunakan pikir halus. Nah mungkin kita masuk saja ke benda kerja ya anak-anak. Bisa dilihat di sini sudah Bapak siapkan beberapa benda kerja. Untuk jokit jangan lupa nanti kita tetap kita tempelkan di tempatnya supaya kita saat bekerja bisa dengan mudah membaca ukuran dari benda kerja tersebut. Untuk alat-alatnya ini ada kikir kasar untuk pekerjaan awal, terus nanti ada kikir halus juga untuk finishing, ada sikat baja untuk membersihkan tatal, ada jangka sorong atau vernier kaliper untuk mengukur, ada penggores dan tentunya penggaris. Nah, langkah awal yang kita kerjakan adalah yaitu mengukur benda kerja. Pengukuran benda kerja ini ditujukan apakah ukuran dari benda kerja yang akan kita kerjakan itu sudah sesuai atau belum. Nanti misalkan kalau tidak sesuai, hasilnya juga akan berbeda dari job sheet. Nah kita ukur menggunakan jangka sorong. Untuk panjangnya sudah sesuai ya dengan bahan awal. Untuk lebarnya juga sudah sesuai. Dan mungkin tebalnya saya minta salah satu ini sudah sesuai dengan job sheet atau belum, pembacaannya juga. Ini 11 mili Pak. Oh 11 mili. Berarti nanti benda kerja ini kita dari ukuran 11 mili kita nanti akan pikir sampai ya sekitar 8 mili. Nah untuk langkah selanjutnya kita membuat ukuran dalam benda kerja sesuai dengan job desk yang diinginkan atau ukuran akhir. Misalkan tadi ukurannya yang diminta adalah 70, kita gores 70 di titik pas 70 mili. Nah kita garis lurus seperti ini. Nah ini merupakan ukuran awal kita sebagai acuan nanti saat pengikiran rata. Jadi dengan adanya batas atau goresan ini menjadi titik acuan kita seberapa besar pekerjaan kita pengikir nanti. Nah untuk selanjutnya kita pasangkan benda kerja pada ragum. Nah ini misalkan kita akan yang pertama itu kita harus membuat basisnya dulu. Jadi basis itu ukuran untuk siku. Jadi yang pertama kita akan membuat basis untuk siku pada bagian ini yang telah digores tadi. Nah terus nanti basis itu tidak usah diubah-ubah lagi, karena sebagai acuan nanti kita tinggal mengurangi ukuran yang sebaliknya seperti itu. Nah kita membuat basis dulu.
pastikan ini sudah kencang supaya tidak terlepas. Terus yang perlu diperhatikan lagi saat kita mengikir, kaki kita adalah seperti kuda-kuda, jadi tidak lurus seperti ini, tetapi agak menyerang dengan mungkin kemiringan 45 sampai 60 derajat. Terus pegangan kita, tangan kiri berada di pangkal kikir, untuk tangan kanan memegang handle kikir. Dan untuk pengikirannya nanti pemakanannya itu saat maju gini. Jadi mundurnya kita tidak dengan pemakanan. Jadi supaya nanti gigi-gigi pada kikir ini tidak cepat aus. Seperti itu. Nanti kita membuat basis di siku ini. Kalau sudah selesai nanti jangan lupa untuk diukur menggunakan penyiku ya anak-anak. Nah itu yang pertama. Terus kalau misalkan sudah siku sini, nanti kita tinggal mengurangi ukuran yang di sisi sebaliknya sampai dengan ukuran sesuai job fit. Nah itu untuk panjang dan lebarnya. Untuk yang ketebalannya sama, nanti kita membuat basis di salah satu sisi dulu. Misalkan kita akan membuat basis di sisi ini, pastikan pada basis ini permukaannya rata dan rapat. Saat nanti diukur dengan penyiku, tidak ada cahaya yang tembus dalam permukaan tersebut. Nah kita menggunakan kikir kasar dulu sama untuk rocking. Ini nanti pekerjaannya membuat basis di sini dulu. Kalau misalkan sini sudah jadi basisnya, nanti untuk benda kerja yang dikurangi adalah di sisi sebaliknya. Begitu sampai nanti benda kerja sesuai dengan ukurannya sesuai dengan job sheet yang ada. Mungkin itu ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak terkait dengan praktikum mengikir rata pada pertemuan kali ini. Ya, Mas. Waktu kita mengikir, Ya. itu yang bergerak itu tangannya gini atau apa ya? Atau bagian sini Pak yang bergerak? Nah, pada saat mengikir itu diusahakan yang bergerak itu tangannya. Karena kalau misalkan badan kita ikut bergerak, nanti malah capek sendiri. Karena ini mengikir itu pekerjaan yang sebetulnya juga membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup lama. Jadi kita sebisa mungkin menggunakan cara yang efektif dan efisien. Jadi diusahakan yang bergerak itu tangannya saja, badannya tetap di sini. Mungkin seperti itu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup nanti anak-anak silahkan mengambil benda kerja di ruang teknisi. Nanti silahkan mengerjakan job mengikir rata. Nanti waktunya sekitar 3 kali 45 menit. Nanti kalau sudah selesai, saya kesini lagi untuk mengecek hasil dari anak-anak semua. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan untuk mengambil benda kerja. Bapak tunggu di ruangan. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi telah dilakukan praktikum mengikir rata. Terus untuk progres pekerjaan bagaimana dari masing-masing siswa? Apakah ada yang sudah selesai atau masih mana? Monggo dilaporkan kepada saya. Ya Pak. Ya, Pak. Tadi baru apa?
Tadi baru yang sisi-sisi luarnya saja Pak, yang sisi atas bawahnya belum. Jadi baru yang sisi yang keliling saja. Yang keliling tapi sudah ukurannya sudah sesuai dengan job sheet atau masih nanti proses finishing? Baru yang salah satu jadi basis saja Pak, tapi sudah iya. fix 90 derajat. Oke, bagus sekali Mas Rozi. Untuk yang lain bagaimana? Apakah sama seperti Mas Rozi atau ada yang lebih progresnya lebih masih lebih siapa? Sama Pak, sama. Ya. Mungkin kalau belum ada yang selesai, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan praktek untuk memiliki rata. Jadi nanti diharapkan siswa pada minggu berikutnya itu untuk job memiliki rata ini sudah selesai, karena minggu yang selanjutnya lagi akan dilanjutkan job yang lain. Nah, untuk memiliki rata itu sendiri sama ya seperti tadi, yang perlu diperhatikan keselamatan kita, keselamatan kerja itu perlu diperhatikan sekali. Terus saat memikir, posisi tangan, posisi kaki, cara memikir itu juga harus diperhatikan. Jaga selalu kesehatan, memakai masker, jangan lupa mencuci tangan. Terus mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Sampai bertemu minggu selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita meninggalkan ruang, dipimpin salah satu untuk berdoa mengakhiri kelas saya. Halo teman-teman, kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup. Ya, silahkan meninggalkan ruangan. Terima kasih.